Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat. Itu bacaan kita ya. Wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat. Dan kalau khamar itu berubah menjadi khal itu cuka, binafsiha berubahnya sendiri, artinya didiamin aja berubah. Tahurat maka awalnya najis jadi suci. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih membahas tentang najis. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa seluruh apa yang ada di muka bumi ini hukumnya suci kecuali yang disebut oleh syariat bahwa dia najis gitu. Jadi semuanya, jadi hukum aslinya benda itu suci kecuali yang disebutin bahwa dia najis oleh syariat gitu. Kayak guru ngomong ke murid-muridnya, semuanya besok pakai baju putih kecuali Irwan sama Wawan gitu. Jadi semuanya gak usah nanya lagi, Pak saya pakai baju putih atau enggak, gak usah nanya. Karena kan guru udah nyebut semuanya pakai baju putih kecuali Irwan sama Wawan. Jadi yang boleh nanya tuh Irwan sama Wawan aja. Ya guru, saya kalau nggak pakai baju putih, pakai baju apa? Boleh tuh Irwan nanya. Soalnya emang Irwan dikecualikan. Nah, ini benda semuanya yang ada di muka bumi ini suci. Jadi kalau mau ngapa-ngapain gak usah nanya ini suci apa najis. Pokoknya semuanya suci kecuali yang disebut. Yang disebut oleh syariat najis itu kan kotoran manusia, kotoran hewan, kemudian khamar, kemudian darah, kemudian bangkai hewan, kemudian anjing, babi, dan hal-hal yang sedikit. Jadi najis terlalu sedikit. Kenapa semuanya dikatakan suci? Karena Allah telah menjadikan semua yang ada di muka bumi ini buat kita. Wa ja'ala lakum ma fil ardi jami'a, kata Allah dalam Al-Baqarah begitu. Allah jadikan semuanya yang ada di muka bumi ini buat kalian. Buat kalian itu maksudnya apa? Buat dimanfaatin. Maka kalau semuanya dijadikan untuk kita bisa manfaatkan, menjadi tidak masuk akal kalau dibikin najis gitu. Yang masuk akal semuanya itu suci karena udah dibikin buat dimanfaatin buat kita. Dan kalau dimanfaatin berarti suci. Itu kaidah yang pertama. Semua yang ada di muka bumi ini suci kecuali yang disebut bahwa dia najis. Kemudian yang kedua kaidahnya yang namanya najis itu semua makhluk yang hidup suci. Makhluk yang hidup semuanya suci kecuali anjing dan babi. Jadi makhluk semuanya nih kalau hidup suci. Ular kalau dia masih melingkar begitu suci, masih hidup. Kalau singa masih hidup suci. Jadi kalau singa hidup suci, berarti kalau dipegang boleh memang. Kalau berani kan gitu. Kemudian apalagi ayam suci. Pokoknya kalau masih hidup semuanya suci. Ular, serigala, beruang, jerapah, apalagi cicak begitu. Pokoknya kalau hidup suci kecuali anjing babi. Nah, anjing babi ini biar hidup tetap najis gitu. Jadi kan tadi kita bilang singa suci, suci kalau hidup. Ntar kalau dia mati jadi bangkai, najis. Jadi najisnya singa itu gara-gara jadi bangkai gitu.
Sedangkan anjing, babi najis. Najisnya kenapa? Najisnya karena dia anjing gitu. Jadi najisnya tuh najis itu yang disebut dengan istilah najis aini. Najis bukan gara-gara sifatnya, tapi karena emang dia ini udah najis gitu. Jadi najis tuh gara-gara sifat, gara-gara bendanya, gara-gara dianya, bukan gara-gara sifatnya. Jadi semua yang suci itu najis, semua yang hidup suci kecuali anjing babi. Kaidah yang ketiga, semua bangkai najis kecuali ikan dan juga belalang. Kalau mau dimasukin manusia, manusia juga bisa. Jadi kalau manusia itu hidup matinya suci. Makanya yang namanya mandi jenazah itu bukan buat mensucikan, bukan buat mandi janabah, bukan. Itu buat ngebersihin kotoran. Makanya semua ulama sepakat mandi jenazah itu kagak perlu niat, itu yang tukang mandi. Kan kalau kita mandi janabah nih, yang suku dunia. Tapi kalau mandiin mayit makin enggak, karena mandiin itu bukan untuk mengangkat hadas. Hadas sudah kagak ada. Apa namanya manusia hidup mandinya suci. Itu buat bersihin kotoran aja. Jadi semua bangkai najis. Apa kayak pokoknya kalau dia bangkai najis. Walaupun ada pengecualian, ada bangkai-bangkai yang dimaafkan. Salah satu contohnya bangkai yang darahnya tidak mengalir. Kecoa, cicak walaupun cicak diperdebatkan, tapi intinya beberapa ulama memberikan toleransi kepada hewan yang darahnya tidak mengalir. Soalnya dulu Nabi Muhammad SAW itu ada lalat begitu ya. Itu lalat itu kan ada di salah satu bejana punya salah seorang sahabat. Nah, mati itu di atas bejananya, di airnya begitu. Lalu kata Nabi Muhammad, celupin aja itu lalat yang udah mati karena airnya panas begitu. Jadi lalat nyambuk situ mati. Kata Nabi Muhammad, celupin aja itu lalat, dicelupin begitu. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan salah satunya ada penawarnya. Jadi dicelupin semua. Nah, kata ulama, oh berarti lalat kagak najis itu, padahal dia udah mati. Kan katanya seluruh bangkai najis ya. Oh berarti kalau lalat dimaafin. Apa sebab kira-kira lalat dimaafin? Sebab padahal udah jadi bangkai? Kayaknya sih gitu. Ini kan istihadnya ulama. Ini lalat nih dimaafin sebab dia adalah hewan yang kalau dibejek darahnya kagak ngalir gitu, kagak ada darahnya. Oh berarti semua hewan yang mirip-mirip yang darahnya tidak mengalir dia dikatakan dimaafkan. Aslinya bangkai najis, cuman karena darahnya dia tidak mengalir maka dimaafkan. Nyamuk kan ya, nyamuk kalau kita lagi sholat gitu, melihat ada nyamuk kita tepok, bawa batal dan sholat. Tidak ada kan sekali gerakan doang. Kecuali tepoknya 17 kali, batal sholatnya, itu lama kebanyakan. Kalau sekali tepok mati, darahnya Ustaz. Ini darahnya sedikit dimaafin. Ini ada bangkai nyamuknya, bangkai nyamuk juga dimaafin karena dia hewan yang tidak punya darah mengalir gitu. Jadi seluruh bangkai najis kecuali ikan sama tadi belalang. Itu kaidahnya tuh. Itu kaidahnya. Pertama, semua yang ada di atas muka bumi suci kecuali yang disebutkan oleh syariat bahwa dia najis. Yang kedua, seluruh makhluk hidup suci kecuali anjing dan babi. Yang ketiga, semua bangkai itu najis kecuali ikan dan belalang. Jadi ikan matinya kan gak disembelih ikan kan ya. Matinya ada yang ke bawah ombak, ada yang digecek sama tukang pecel biasanya gitu. Pecel kan isolanya digecek itu kepala gitu. Apa kayak bagaimana matinya kalau dia ikan termasuk hewan laut ya. Jadi ikan kan kebanyakan hewan laut umumnya orang nyebut ikan gitu. Tapi gimana Ustaz kalau ada hewan laut namanya bukan ikan, namanya singa, itu namanya singa laut. Ada namanya beruang mungkin. Ada lagi namanya
apa namanya, bulu babi gitu. Udah bulu babi lagi itu dia. Kemudian ada itu kalau kata ulama kebanyakan, apapun itu jenis hewan, kalau emang dia hidup di lautan, hukumnya sama kayak ikan. Mati jadi bangkai tetap suci. Ini kata kebanyakan ulama. Tapi kalau kata ulama Syafi'i, ini kebanyakan mazhabnya orang Indonesia, itu di kitab-kitab disebutin. Karena mereka punya kesamaan nama dengan makhluk hidup yang ada di darat, maka hukumnya mempertimbangkan kehati-hatian. Kehati-hatian itu nyari yang paling aman. Kalau ada singa laut, kira-kira kan kalau jadi bangkai begitu ngikutin ikan, tapi namanya singa gitu. Kita ngambil amannya, kita ngambil aman ngikutin yang di darat dah, karena nggak punya kesamaan nama. Singa laut berarti biarpun jadi bangkai tetap najis, biarpun dia di laut gitu, karena dia punya kesamaan nama sama yang ada di darat. Itu Syafi'i begitu. Tapi umumnya kebanyakan ulama yang penting hidup di laut begitu ya. Hidup di laut ya, bukan mati kecebur ke laut, bukan. Soalnya ada kemarin ada kambing ketabrak mobil, didorong sama bocah jatuh ke empang gitu. Orang-orang nyangkanya ada apa namanya kambing jadi apa namanya mati di empang. Ya, biarpun mati air tetap kambing itu. Matinya ketabrak bangkai itu, nggak bisa dibilang hewan apa namanya hewan laut gitu. Jadi itu kaidahnya begitu najis. Kemudian ini yang kita baca tentang masalah, ulama menyebutnya masalahnya istihalah. Istihalah itu perubahan wujud dari satu najis menjadi benda yang berbeda. Jadi dari awalnya najis nih khomer, nah kan najis nih khomer. Kemudian kan khomer itu kalau lama-lama disimpan itu berubah jadi cuka. Khomer najis, tapi cuka suci, itu maksudnya istihalah. Apakah perubahan wujud dari satu hakikat ke hakikat yang lain merubah hukumnya atau tidak begitu? Ada dulu di sini nih ada orang ternak babi, gupakan babinya ada depan situ. Habis babinya pada mati, ternaknya pergi, sama yang punya tanah ditanamin singkong. Tanah yang dulu bekas gupakan babi gitu. Kira-kira tuh singkong rasa apaan tuh? Nah, itu perubahan wujud, yang awalnya najis bekas gupakan babi ditaman singkong, berarti singkong nyampur tuh. Kan ya. Udah gitu singkong yang hasil ditanam bekas gupakan babi ketika dicampur, maka dimasak kolak. Dikasih takjil buat orang buka puasa. Orang buka puasanya makan kolak rasa babi gitu. Nah, itu maksudnya istihalah. Kita punya pohon cabai depan rumah. Cuman pohon cabai depan rumah ini tiap pagi dikencingin sama kucing. Kucing tiap pagi gitu. Kayak udah biasa. Dia kencing di situ, dia di situ begitu. Cabenya tiap minggu kita petikin. Cabai ini apa namanya? Numbuhnya gampang. Gitu. Itu cabenya rasa kencing kucing. Itu namanya istihalah. Jadi perubahan wujud. Awalnya najis nih, kemudian dirubah menjadi benda yang bukan yang sebelumnya. Apakah ini dihitung sebagai benda suci atau tetap kita ngitungnya kepada awal mula sebelumnya? Sampah itu kan bangkai ini kalau kita diemnya ini bangkai tikus, itu kan najis tuh. Tapi kemudian dari bangkai itu muncul belatung tuh. Nah, belatung itu kan makhluk hidup. Kaidahnya kan kita bilang benda seluruh makhluk yang hidup dia, maka itu suci. Nah, belatung ini hukumnya ngikutin hukum sekarang, dia belatung, dia suci karena dia makhluk hidup. Apa dia ngikutin hukum sebelumnya, dia lahir dari bangkai. Itu namanya istihalah, perubahan wujud
Dulu kan juga ada tuh wacana gubernur bikin air tinja, saluran tinja di rumah, pakai apa macam-macam, jadi airnya jernih, bisa dimanfaatkan, kan ya. Nah, ini hukumnya nih. Kata Imam kata Syekh Suja, idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat. Kalau khamr itu minuman yang memabukkan. Zaman dulu Nabi Muhammad SAW hidup, orang tuh bikin khamr cuman bisanya dari anggur sama kurma aja dulu gitu. Jadi orang mau, karena dulu ya ibarat kita nih, kalau timbang minum air putih doang mau kurang biasa gitu. Kita mau yang enak-enak gitu. Ada enakan gimana? Orang-orang mikir, tukang buah nih, coba nih anggur nih diapain kan gitu. Ada di anggur diproses ini itu berubah tuh jadi khamr. Pas diminum orang pada nikmat itu, enak ya. Jadi minuman paling nikmat emang khamr waktu itu. Makanya dalam surat As-Saffat ketika Allah menceritakan tentang kenikmatan surga, itu kan yang disebut khamr. Jadi nanti itu maksudnya bukan orang bukan di surga itu ada khamr, tapi ada minuman yang enak, dan enaknya lebih enak daripada khamr. Karena Al-Qur'an itu menceritakan dengan dengan basis informasi yang udah kebanyakan dikenal oleh orang. Al-Quran kan nyebut ada anggur kan ya, di surga ada anggur. Lah kalau di surga ada anggur, kenapa jauh-jauh ke surga? Di pasar itu kan juga banyak anggurnya. Nah ini mau gambarin, anggur di dunia itu udah enak banget. Kan nggak semua rumah ada anggur, karena anggur makanan orang mahal, orang kaya kan ya. Orang kayak kita nih dapat anggur pas lagi maulid doang gitu. Sisa tempat kiai kan ya. Itu mahal. Di dunia aja udah nikmat, apalagi begitu. Jadi di Al-Quran juga disebutin khamr ladzatil lisyaribin lahum fiha wa lahum anha yusafun. Ntar bakal dikasih minum itu penduduk surga pakai minuman khamr yang nikmat. Cuman bedanya lahum fiha wa lahum anha yusafun. Itu khamr yang disediain di surga itu lahum fiha, tidak ada gol itu unsur yang memabukkannya. Walahum anha yunzafun, dan mereka nggak bakal kerasukan minum itu. Kerasukan karena kan identiknya kalau orang minum khamr tuh mabok kayak orang kerasukan kan ya. Orang kerasukan kalau mabok tuh ngomong apa aja diomongin. Dia pakai mobil ditabrak-tabrakin kan gitu. Dia pegang motornya diperetelin kan ya. Dia punya mulut ngerocos aja itu mulut. Itu orang mabok gitu. Nah, jadi ini dulu zaman Nabi Muhammad SAW hidup, yang sering bikin khamr itu dari kurma sama dari anggur, difermentasi lah seperti itu. Nah kemudian beberapa orang ada yang melakukan proses itu, tapi bukan untuk bikin khamr, tapi prosesnya untuk bikin cuka begitu. Orang lain nanya, ya Rasul, saya mau begini bukan bikin khamr, tapi mau bikin cuka. Jadi kalau bikin cuka mau boleh, kalau bikin khamr ya nggak boleh begitu. Nah kalau ada orang yang awalnya bikin khamr, tapi karena didiemin itu khamrnya lama-lama berubah jadi cuka, binafsiha, berubah dengan sendirinya, tahurat, maka suci, maka jadi suci. Maka kata ulama Syafi'i, semua sepakatnya ulama Syafi'i, kalau ada benda yang awalnya najis, khamr itu najis karena sebab dia memabukkan. Karena sebab dia najis, kemudian didiamkan itu jadi suci, maka maksudnya berubah jadi benda yang lain karena didiamkan. Didiamkan itu maksudnya kagak diapa-apain, didiamin aja. Bangkai didiamin, muncul tuh belatung, kemudian apalagi itu benda yang didiamkan kemudian berubah, maka hukumnya hukum yang saat ini gitu, nggak ngelihat hukum yang belakang gitu. Termasuk juga benda-benda pokoknya yang berubah sendirilah. Dulu sih ini butek banget ini air, banyak kotorannya.
Cuman karena satu dan lain hal, cuacanya berubah, tempatnya juga goyang-goyang berubah, tiba-tiba air jadi jernih, maka hukumnya hukum yang saat ini, yang sekarang. Ini kata ulama Syafi'i gitu. Kalau berubah dengan sendirinya dia jadi suci. Wa in khulila, tapi kalau dia dibuat cuka, bitarhi syai'in fiha, maka ada sesuatu yang dimasukin di situ. Jadi ada sesuatu yang dicampuri di situ. Pakai tangan orang, gitu. Ada tangan orang, ada campur tangan manusia. Lam tathur, maka benda itu tidak menjadi suci. Gitu. Jadi ulama Syafi'i membedakan antara apakah ini natural atau dicampur tangan sama manusia. Ada campur tangan manusia. Kalau dia berubah dengan sendirinya, itu suci. Bangkai awalnya, kemudian muncul belatung, sendirinya emang begitu prosesnya. Maka jadi suci. Air mani kan juga sama. Bagi ulama-ulama yang menyebut air mani najis, berubah itu dengan sendirinya. Kagak usah diapa-apain gitu kan. Itu perempuan kalau udah udah digoreng, dilihat akhirnya tuh melendung itu perutnya, nggak diapa-apain itu. Maka bayinya nggak dihukumi hukum air mani, bayinya dihukumi benda suci. Tapi kata ulama Syafi'i, kalau ada sesuatu yang dicampur, jadi ini bakal jadi cuka. Ini kalau usah diapa-apain bakal jadi cuka. Cuman kan lama nih, beberapa hari. Ada beberapa sahabat yang nawarin, ya Rasul, kita punya ini, ada benda, ada bubuk tertentu yang kalau kita taruh ini di khomer berubah cepat jadi cuka gitu. Ada salah seorang sahabat begitu. Kata Nabi Muhammad, jangan dicampurin apa-apa. Maka dari hadis ini nih, ulama Syafi'i bilang, oh kalau berubahnya natural boleh jadi suci. Tapi kalau berubahnya pakai campuran ini itu, ada campur tangan manusia, itu tidak jadi suci. Kenapa nggak bisa jadi suci, Ustaz? Karena kan awalnya najis nih, khamr awalnya najis, maka sesuatu yang nyampur di situ jadi najis juga, kan ya? Jadi najis juga. Maka kalaupun dia berubah, dia berubahnya tetap jadi najis, karena memang awalnya najis. Benda yang bikin dia berubah itu kecampur di situ jadi najis, maka hasilnya juga jadi najis. Beda kalau dibiarin, kalau bahasa anak sekarang, semesta yang merubah kan begitu. Semesta biarinnya berubah. Allah yang emang ciptain hukum alamnya begitu, dia berubah. Jadi bukan gara-gara punya kita yang berubah. Emang hukum alamnya Allah ciptain begitu, maka kita hukumi tetap seperti apa yang kita hukumi, sebagaimana apa yang kita lihat. Begitu. Jadi ulama Syafi'i membedakan antara dicampur tangan, artinya ada proses manusianya atau prosesnya alami. Kalau prosesnya alami maka jadi suci. Tapi kalau prosesnya dicampur tangan manusia, ini yang kemudian tidak jadi suci. Ini pandangan ulama Syafi'i. Nah, kalau pandangan ini kita pakai, ini rada ribet sebenarnya, rada repot kita, karena banyak hal-hal yang kita pakai ini dari awalnya barang itu najis. Ini contoh paling sederhana. Bensin, pertalite, pertamax itu solar yang kita punya kan dari fosil itu. Fosil itu kan tulang belulang hewan, makhluk apa tahu itu kan najis itu. Lalu dengan alat tertentu diubah itu jadi bahan bakar diubah lagi jadi siap pakai pertalite. Itu aslinya tuh bensin mobil kita, motor kita najis semua ini. Gitu. Kalau kita pakai pandangan Syafi'i seperti ini, maka untung di antara ulama tidak bersepakat. Artinya ulama Syafi'i bilang kalau berubah sendiri mah jadi suci, tapi kalau dirubah sama tangan orang, enggak, itu ngikutin hukum awal tetap najis. Kata ulama Syafi'i, kata ulama yang lain enggak. Jadi biarpun dia berubah atas berkat campur tangan orang, kita hukumi sesuai apa yang kita lihat, begitu kan ya. Maka campuran najis yang terjadi itu nggak ada masalah. Kayak vaksin haji kan dari dulu jadi masalah tuh, vaksin haji karena dicampur dengan enzim babi apa tuh kan gitu.
Karena ada campur tangan manusia, maka kata ulama Syafi'i enggak. Tapi kalau kata jumhur ulama yang lain bilangnya enggak ada masalah. Karena kita hukumi sesuai dengan apa yang kita lihat sekarang. Sekarang namanya cuka. Apa kek dia gara-gara apa dia berubah, kita juga ada urusan. Yang penting sekarang namanya cuka. Kalau sekarang namanya cuka, jangan dihukumin hukum khamr. Sekarang namanya cuka, maka hukum cuka suci. Gitu. Kemarin khamr, ya khamr kita hukumin khamr gitu. Khamr hukumnya najis, kita bilang najis. Gitu. Itu kata ulama. Karena yang namanya perbedaan hakikat itu merubah apa yang ada di dalamnya. Kalau kita hukumi dengan hukum yang sebelumnya, berarti kita mengabaikan fakta hakikat saat ini. Jadi walaupun dirubah oleh campur tangan manusia, itu hukumnya tetap suci begitu. Terus suci dalam arti karena berubah daripada dari hakikat sebelumnya. Jadi maksud saya bahwa pandangan Syafi'i ini sebagai bentuk kehati-hatian. Karena yang namanya tohar ini kan masalah ta'abudi. Ta'abudi itu maksudnya masalah wahyu, ngikutin apa kata Allah aja. Melalui Nabi Muhammad SAW, dulu Nabi Muhammad melarang orang mencampur sesuatu agar berubah jadi cukanya dalam waktu yang cepat. Berarti nggak boleh dicampur tangan, biarin aja berubah sendiri, kan gitu. Biarin dirubah dengan sendirinya. Cuman kalau pandangan ini kita amalkan ini agak ribet, karena kita sudah dituntut dalam keadaan ini banyak hal yang awalnya najis dirubah dengan alat tertentu jadi suci. Persaringan kayak pam di rumah-rumah kita kan, kalau kita pakai air pam itu kan itu juga hasil istihala, hasil perubahan wudhu. Makanya ada bau-bau kaporit dikit kan begitu kalau alat pam itu kan gitu. Jadi ini jadi khazanah keilmuan kita, bahwasanya apa yang terjadi, perubahan yang terjadi kalau dia berubah dengan sendirinya, kita hukumi sesuai dengan apa yang kita lihat gitu. Itu pendapat Syafi'i gitu. Faslun, tanggung beberapa ini. Wa yakhruju minal farji salah satu dima'in, keluar dari kemaluan perempuan salah satu dima'in, 3 jenis darah. Darul haidi, ada darah haid, wal nifasi, darah nifas, wal istihadati, darah istihadah. Darah istihadah ini bahasa Indonesianya apa? Kalau darah haid, nifas, darah nifas. Istihadah ini darah yang keluar bukan gara-gara haid, bukan nifas. Fal haidu, dan yang namanya haid itu huwa damul khariju min farjil mar'ati, darah yang keluar dari kemaluan perempuan ala sabili sihati, dengan jalur yang normal. Artinya memang badan perempuan ya begitu. Min ghairi sababil wiladati, bukan karena sebab kelahiran. Kalau kelahiran namanya nifas. Tapi kalau dia badannya sehat, darah haid waktu haidnya normal, dia nggak melahirkan, keluar darah, berarti itu haid. Walau nuhu aswad, dan warnanya itu hitam, maksudnya merah kehitam-hitaman. Muhtadimun itu apa ya bahasa Indonesia? Muhtadimun itu anget begitu. Darahnya anget. Muhtadimun itu anget. Jadi kalau baju habis digosok tuh radanya anget, begitu tuh muhtadimun. Jadi darah itu warnanya merah kehitam-hitaman. Muhtadimun, dia anget. Lazza'un itu rada kental begitu. Itu darah haid. Wa nifasu, dan yang namanya nifas, wa damul khariju akibal wiladah, darah yang keluar setelah dia melahirkan. Wal istihadah, dan juga istihadah. Wa damul khariju min ghairi ayyamil haidi wan nifas, darah yang keluar bukan di masa-masa haid dan juga bukan masa nifas, itu namanya istihadah. Artinya nanti kan kita tahu nih masa haidnya berapa. Kan masa haid paling sebentar itu masa suci paling sebentar 15 hari ini. Orang udah suci, udah berhenti darahnya tanggal 5, berarti kan minimal tanggal 20 baru dia keluar darah haid. Itu masa suci paling sebentar 15 hari. Belum 15 hari udah keluar darah, maka ini bukan darah haid, karena masa sucinya belum
lewat masa minimal, dan dia juga nggak ngelahirin, berarti bukan nifas. Oh, ini namanya darah istihadah gitu. Ini disebut ini masa haidnya. Wa aqallul haidnya kayak gini kudu tahu juga orang laki. Karena nanti kan dia punya istri, istrinya nanya haid kapan, maksudnya waktunya kagak normal. Kalau dia belum punya istri ya dia kan punya saudara perempuan. Kalau dia nggak punya saudara perempuan kan ya tetangganya kan juga ada yang perempuan kali gitu, kalau ditanyain gitu. Kalau tetangganya nggak ada juga ya itu kasih nomor kan juga perempuan biasanya. Kali dia nanya dia lagi belanja nanya lah pakai peci. Wa qallul haidi, dan paling sebentarnya haid yaumun wa lailah. Paling sebentar haid yaumun wa lailah. Yaumun wa lailah itu 1 hari penuh 24 jam. Jadi kalau keluarnya sedikit-sedikit gitu nggak nyampe 24 jam itu bukan darah haid. Jadi paling minimal haid itu 24 jam. Darahnya terus-terusan ngalir selama 24 jam. Wa aktsaruhu, dan paling lama masa haid 15 yauman 15 hari. Jadi paling lama 15. Artinya darah tanggal 1 keluar, tanggal 5 masih keluar. Biasanya dia ini 8 hari. Tanggal 8 masih deras, tanggal 15, tanggal 12 masih deras. Nggak apa-apa, itu memang haid. Haid itu paling maksimal 15 hari. Jadi kalau setelah 7 hari masih ada, emang masih haid. Karena paling sebentar sehari semalam, paling lama 15 hari. Walibuhu, paling biasanya sittun aw sab'un, 6 atau 7 hari, itu paling biasa gitu. Wa aqallun nifas, dan paling sebentar nifas lahdoh, itu sebentar. Paling sebentar nifasul lahdoh itu maksudnya bahasanya majah itu 1 kali dorongan, keluar orok, keluar darah, udah beres segitu doang. Itu paling sebentar nifas. Dan banyak tuh perempuan yang begitu tuh. Jadi orang keluar, habis orang keluar darahnya keluar, udah, habis itu nggak keluar lagi. Emang begitu nifas, paling sebentar tuh lahdoh, 1 kali dorongan darah saja. Wa aktsaruhu, tapi paling lamanya nifas situna yauman, 60 hari. Jadi kita punya istri ngelahirin tanggal 1, udah tanggal 30 darahnya masih ada. Ditungguin 40 masih ada. Gitu. Lakinya udah gelisah gitu. Karena kalau darah nifas lama tuh perempuannya udah biasa-biasa aja gitu. Lakinya yang gelisah gitu. Tiap hari udah sebulan makan mie instan gitu. Gadainya ya udah habis mie instan. Udah 40 kan itu. Itu kalau 40 hari masih keluar nggak apa-apa, karena maksimal masa nifas itu 60 hari. Wa ghalibuhu, tapi biasanya arba'una yauman, 40 hari. Jadi masa nifas paling sebentar, langsung 1 kali dorongan darah beres. Paling lama 60, paling sebentar, paling biasa 40. Wa aqallu tuhri, masa suci paling sebentar antara 2 haid 15 yauman, 15 hari. Paling suci paling sebentar masa suci 15 hari antara 2 haid. Tapi antara haid sama nifas bisa kurang dari 15 hari. Ini misalnya nih, orang nifas beres, darahnya beres darah nifas tanggal 15 gitu. Berarti kan udah suci nih, 16 suci, 17 tanggal 20 darah keluar, itu haid. Karena kalau antara haid dan nifas tuh bisa cuma sehari, bisa cuma 2 hari, 3 hari. Tapi kalau antara haid sama haid itu paling sebentar 15. Tapi antara nifas sama haid itu masa sucinya bisa kurang dari 15 hari begitu. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan masa suci paling lama. Paling lama masa suci nggak ada batasan. Jadi nggak ada batasan orang suci sebulan. Bisa jadi orang suci 2 tahun, 3 tahun begitu. Istri saya awal kali lahir anak pertama itu setelah melahirkan beres nifas itu sucinya sampai 4 bulan lebih gitu. Saya punya teman istrinya habis ngelahirin nifas beres sucinya sampai setahun gitu. Jadi lama. Jadi kalau masa suci nggak ada batasnya. Kalau masa suci tidak ada batas lamanya. Berapa maksimal masa suci nggak ada batasnya. Tapi kalau paling sebentar 15 hari gitu. Dan ada perempuan yang semasa hidup nggak pernah haid, suci terus. Siapa itu?
Fatimah radhiyallahu anha, anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Makanya karena beliau orang perempuan satu-satunya di dunia yang kagak pernah perek sholat, ibadahnya nggak pernah perek, maka beliau jadi sayyidatu ahli jannah, pimpinan perempuan. Jadi ibaratnya ketua rombongan perempuan di surga itu Sayyidah Fatimah gitu. Hasan Husain ini ketua rombongannya anak-anak muda gitu, anak-anak muda. Jadi nanti ini kita bakal dipanggil sesuai dengan pimpinan kita. Kalau pimpinannya siapa, ngikutin siapa gitu ya, soalnya ngikutin pimpinannya gitu. Tapi kalau kita ikut sama rombongannya Fatimah, ngikutin sunnah-sunnah Nabi melalui Sayyidah Fatimah, ya insya Allah dapat kepanggil ngikutin rombongan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Wa aqallu zamanin tahidu fihi al-mar'ah, dan paling mula, awal mula perempuan bisa haid tis'u sinin, 9 tahun. Itu paling minimal. Artinya kalau ada anak perempuan belum 9 tahun darah udah keluar, itu bukan darah haid, itu sakit gitu, ada penyakit. Jadi paling, artinya untuk dikatakan balik keluar darah haid awal kali permulaan itu umur 9 tahun. Nah, sama laki-laki juga sama. Laki-laki itu mulai balik, artinya mulai keluar mani, air mani itu 9 tahun. Ya kurang-kurang dikit lah. Kurangnya kata ulama Syafi'i kurang 15 hari. Jadi belum 9 tahun pas, tapi 9 tahun kurang 15 hari itu juga masuk gitu. Tapi 9 tahun ini 9 tahun Qamariyah, bukan 9 tahun Masehi. Jadi kalau kita punya anak, kalau di Masehi mungkin umurnya masih 8 tahun, tapi bisa jadi kalau Hijriahnya kan lebih lama, lebih panjang, karena lebih pendek tuh. Yang Nabi Muhammad SAW dikatakan wafat umur 63 tahun. 63 tahun itu Qamariyah. Itu kalau asli Hijriahnya, Qamariyah itu kalau asli Masehinya itu 61 tahun sekian bulan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada namanya Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakafuri, punya kitab Rahikul Maktub, dia hitung, dia konversi umur Nabi Masehi sama Hijriah. Hijriahnya benar 63 tahun, tapi kalau umur Masehinya 61 tahun sekian bulan gitu. Dia berapa tahun habis pensiun tuh kira-kira tuh? 5 pensiun 56 kan ya. 5 tahun habis pensiun. Jadi ini perempuan awal kali pertama haid 9 tahun. Jadi udah 9 tahun udah keluar, itu jaga-jaga kita punya anak perempuan. Kemudian wa aqallul hamli 6 ashhur. Hamil paling sebentar itu 6 bulan. Jadi paling sebentar hamil itu 6 bulan. Jadi masa hamil paling sebentar 6 bulan. Jadi jangan heran kalau ada orang yang mungkin lahir umur 6 bulan kandungan. Dan itu kalau di Indonesia jarang gitu ya. Umumnya kita 9 bulan gitu. Wa aktsaruhu, dan paling lama masa hamil arba'u sinin, 4 tahun. Paling lama. Ini disebut 4 tahun kenapa Ustaz? Karena faktanya ini Imam Syafi'i kayak gini nih kagak pakai dalil Al-Qur'an, kagak pakai hadis. Ini kayak gini nih sensus. Dulu beliau hidup ada perempuan yang kandungannya sampai 4 tahun gitu. Itu dikatakan 4 tahun itu Imam Malik, emaknya ngandung Imam Malik 4 tahun. Imam Syafi'i keluar udah PAUD gitu. Imam Syafi'i ibunya ngandung tuh 2 tahun katanya. Jadi dicari nih, sama kayak kenapa masa haid minimal 15 hari, masa haid maksimal 15 hari, masa suci minimal 15 hari. Itu Imam Syafi'i ngetok-ngetok pintu orang perempuan semadinah. Jadi Madinah diketok, tanya, "Pak Haji, kalau haid biasa berapa hari?" gitu kan. Karena teks dalil Al-Qur'annya kagak ada. Berapa lama orang? Maka dicari yang paling umum. Sebentar haid itu sehari semalam. Lama haid maksimal 15 hari. Sebentar suci 15 hari. Paling lama suci kagak ada batas. Karena kita punya contoh Sayyidah Fatimah. Hamil paling sebentar 6 bulan. Biasanya 9 bulan. Maksimal 4 tahun. Begitu.
Wa yahrumu bil haid, dan diharamkan bagi orang haid dan nifas. Ini insyaallah di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang tentang masalah apa-apa yang diharapkan bagi orang haid dan juga nifas. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan, masih ada beberapa menit. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau tanaman di pemakaman di mana Ustaz? Ada tanaman di masjid, pemakaman apa di mana itu? Makam ditanami tanaman. Iya. Oh, buah-buahan gitu. Iya. Jadi di bawahnya makam, di atasnya ada pohon gitu. Pohonnya berbuah. Kalau gitu. Yang jadi pertanyaan, siapa yang iseng nanam biji mangga di kuburan gitu. Jadi kalau memang seperti itu, maka tidak ada masalah begitu. Kan tanah kuburan juga suci, maka jenazah yang ada di dalamnya juga suci, maka yang tumbuh di atasnya pun tidak menjadi najis begitu. Jadi apa yang muncul dari atas tanah walaupun itu ada pemakaman, itu tidak ada, artinya secara hukum suci atau najis dia suci, karena tidak ada yang membuatnya najis. Jadi kan kaidahnya semua yang ada di muka bumi suci kecuali yang disebut bahwa dia najis. Mangga ini nih, apa yang membuat dia menjadi najis? Kagak ada. Maka ini hukumnya suci. Tapi memang secara umum begini ya Bapak Ibu, bagusnya memang ada apa istilahnya pohon yang rimbun, dedaunan yang memang ada di atas makam. Karena dedaunan atau pohon-pohon yang hidup itu membacakan tasbih kepada Allah, dan tasbihnya itu bisa meringankan siksaan bagi si mayit di dalam kubur kalau memang dia pendosa. Tapi kalau dia adalah ahli ibadah, insya Allah jadi penambah nikmat. Karena dulu Nabi Muhammad SAW pernah nanam daun yang basah di atas kuburan. Kemudian kata Nabi Muhammad, la'allahu ayyukhaffaf, mudah-mudahan orang yang di dalam kuburan ini diringankan siksaannya oleh sebab daun yang basah ini. Kenapa daun basah bisa meringankan? Karena daunnya hidup. Kenapa daun hidup bisa meringankan? Karena daun yang hidup itu bertasbih. Jadi tasbihnya daun itu bermanfaat buat si mayit. Jadi kalau tasbih daun aja manfaat, lebih-lebih bacaan Quran orang yang hidup. Begitu. Ada lagi? Ya. Apa hukumnya motongin rumput di atas kuburan? Nggak ada masalah. Iya ngurangin tasbih aja. Jadi tasbihnya yang tadinya berapa ratus jadi kurang gitu. Tapi kalau emang kerjanya ngerumput, kita bilang kerjaan haram itu kalau. Jadi tidak ada masalah. Yang penting jangan digundulin gitu aja gitu. Jangan digundulin. Sebenarnya mau digundul juga sah-sah aja. Ini kan soal maukah ini mayit kita kasih manfaat zikirnya dedaunan. Kalau kita pengen mayit mendapatkan manfaat zikirnya dedaunan, ya kalau ke kuburan bawa ke daun basah, bawa bunga, bawa kembang, disiram begitu. Kalau nggak mau ya ada tanaman yang bisa berzikir gitu. Tentu ini memang soal pandangan ulama yang berbeda-beda. Di antara ulama ada yang mengatakan ya kagak, apaan kuburan tanamin kan begitu. Di Baki Madinah kagak ada orang iseng-iseng nanam daun gitu. Jadi pandangan atas hadis itu berbeda-beda gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW nanam daun ya karena kekhususan beliau. Karena beliau SAW sebagai pembawa syariat. Maka yang lain
tidak bisa punya keunggulan yang sama, dikatakan demikian. Tapi kalau seperti itu ya banyak fadilah yang kita nggak bisa dapat gitu. Kalau semuanya dikhususin buat Nabi doang gitu. Maka kata kebanyakan ulama, boleh itu orang menanam daun, kemudian atau kalau nggak nanam dibawa kembang, kemudian diairi gitu. Makanya saya kalau ziarah tuh kembangnya bukan nabur kembang, tapi air saya tuang ke plastik kembang. Airnya jadi kembangnya basah semua. Habis itu baru ditabur gitu. Jadi kalau airnya dipisahin sama kembang, banyak kembangnya kering lama-lama mati, berhenti dia berpikir gitu. Apa ya daun tasbih lah gitu. Jangan wa in syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Semua yang ada di atas muka bumi ini bertasbih kepada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuman kita kagak paham tasbihnya bagaimana. Kita kagak dengar gitu. Kita kalau dengar itu semut tasbih juga kabur kita gitu. Semut tasbih. Semua yang ada makhluk yang ada di atas muka bumi bertasbih kepada Allah, cuman kita kagak paham tasbihnya mereka. Wallahu ta'ala alam, yang bermanfaat. Apa lagi? Ya. Ya, jadi caranya nih kalau betul ada najis di bajunya, kan kalau timbang kotor-kotor debu mah kan bukan najis. Kalau ada najis kayak darah, cipratan, anak kita biasanya ngompol, anak kita biasanya cepirit kan itu. Ini ya. Maka kalau tahu ada najis ini kalau langsung diceburin ke mesin cuci, akhirnya najisnya nyampur sama yang lain, sama air gitu. Maka jangan langsung nyeburin mesin cuci, tapi dibilas dulu sebelum dimasukin mesin cuci, dibilas, dipakai air bersih, kemudian dibilas, habis itu baru nyampur sama mesin cuci. Kalau langsung dinyampurin boleh, bisa aja. Habis nyampur mesin cuci udah digiling, habis digiling semuanya dibilas lagi pakai air bersih. Jangan nyampur pakai sabun gitu. Jadi pilihannya bisa dibilas dulu pakai air bersih, baru campur mesin cuci, atau nyampur sekalian mesin cuci biar agak capek. Cuman habis itu semua yang ada di mesin cuci itu dibilas lagi pakai air bersih. Jadi untuk menghilangkan najisnya gitu. Oke. Wallahu ta'ala alam, dan bermanfaat. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, ada sebuah pengumuman bahwa insyaallah tanggal 11 Agustus